Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak-bapak pengawas bina, Bapak Mr. Sudirman yang sekaligus sebagai koordinator kita, yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat selaku pengawas bina juga yang mendampingi beliau. OPK Operator kodik. Kebetulan Bapak dan Ibu Sukanagale 1 mendapat Taufik dan Hidayah karena punya motivator yang ulung yang kebetulan namanya sama. Alhamdulillah. Ada 3 Pak, ada 3. Hanya yang membedakan hanya gelarnya kayaknya. Iya. Yang pertama Bapak Iya. selaku pengawas bina, Ada. pengawas yang sangat energik ya membina kami. Kemudian mantan kepala sekolah di sini juga yang sekaligus ketua PGRI, Iya. Bapak Taufik Hidayat SPD, kalau Bapak MPD. Satu lagi ketua komite kita juga Taufik Hidayat SPDI. Nah, yang kebetulan sekarang beliau berhalangan karena ada satu tugas, jadi diwakili oleh Bapak pengurus komite juga Bapak Sodik. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat beliau telah hadir di sini, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sukanagale 1 yang saya cintai dan saya banggakan, juga tenaga kependidikan SD Negeri Sukanagale 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini, hari Senin tanggal 27 Mei 2024, kita dapat hadir di SD Negeri Sukanagale 1 ini dalam acara observasi atau penilaian kinerja kepala sekolah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kepada umatnya sampai akhir zaman. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang Bapak. Untuk Bapak mungkin belum kenal, kami punya tim yang sangat solid Bapak dan Ibu guru. Yang pertama ini yang duduk di sebelah Bapak, ini Bapak Handi Noviandi, mantunya Bapak Haji Mul. ya. Kemudian Bapak Muhammad Aziz, ini beliau guru PJOK. Di belakang ini pasangan yang ideal, Pak Arif Rahman dan Ibu Restu yang kebetulan kemarin alhamdulillah sudah lulus P3K. Kemudian di belakangnya Ibu Nengsri, tetangga Bapak, Iya, betul. dan Ibu Yulia. Kemudian yang di depan ini Ibu Nenden Diana, baru beberapa bulan pindahan dari Kecamatan Leles, alhamdulillah. Dan Pak Junaidi juga pindahan dari SD Gadok beberapa bulan sebelum Ibu Nenden. Di belakangnya operator kami yang sangat kami andalkan, Bapak Edi Effendi. Kemudian Ibu Asti, ini pasangan ideal juga, mantan pacarnya yang duduk di depan pintu Pak Dia. Kemudian sebelahnya Ibu Ani Nur Latifah, alhamdulillah yang kemarin sudah lulus P3K juga. Kemudian di belakangnya Ibu Hani Herlina, guru PJOK, alhamdulillah kemarin berkat dukungan dari Bapak juga sudah lulus untuk PKG PJOK yang minta doanya, mudah-mudahan lancar. Kemudian di sebelahnya Ibu Aminah, di belakangnya Ibu Dede, dan di sebelahnya Ibu Yuli Suryati. Baik Bapak dan Ibu, supaya tidak ngedek-dek ya, biar memecah suasana, mari kita intermezzo sebentar ya. Saya pernah baca buku bahwa di dalam tubuh kita ini ada kekuatan listrik, kekuatan energi yang bisa kita gali dari dalam tubuh kita sendiri. Nanti tolong Bapak dan Ibu
ikuti kata-kata saya ya. Siap. Kita buka tangannya lebar-lebar. Kemudian nanti kita tepukkan keras-keras, lalu jangan dilepas ya. Selanjutnya nanti ikuti kata-kata saya. Ya, kita tepukkan mulai 1, 2, 3, kita tepukkan keras-keras. Kemudian diputar, jangan dilepas, diputar, putar, ikuti kata-kata saya. 1, 2, 3, pegang dagu, ikuti kata-kata saya. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu Pak, dagu, ikuti kata-kata saya. Pak Gia tadi megang dahi, baru kali ini ya, dagunya ada di dahi ya. Jadi ini membuktikan bahwa hal-hal yang diikuti itu tidak berdasarkan ucapan, tapi berdasarkan perilaku kita ya, perilaku kita. Jadi kebiasaan kita harus membiasakan sesuai dengan instruksi, begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Silakan Pak. Paparan tentang pengertian dulu. Pengertian visi dan misi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa untuk sebagai acuan kita harus menguasai apa sih visi. Visi adalah gambaran cita-cita yang ingin dicapai suatu organisasi atau satuan pendidikan dalam hal ini sebagai tujuan jangka panjang dan menginspirasi, memberikan arah bagi organisasi sekolah kita. Jadi cita-cita atau gambaran masa depan jangka panjang yang ingin kita capai itu apa, supaya kita punya gambaran jauh ke depan. Lanjut. Misi. Nah, kalau sudah kita pampangkan visi, maka kita harus menentukan misi. Misi itu adalah bagaimana cara-cara kita atau langkah apa yang akan kita lakukan demi mencapai visi yang sudah kita canangkan tersebut. Jadi istilahnya tujuan jangka pendek begitu ya. Jadi yang lebih spesifik dan berorientasi pada tindakan. Next. Visi dan misi secara singkat adalah apa yang ingin kita capai, sedangkan misi adalah bagaimana cara mencapainya agar memberikan arah, memberikan rencana untuk mencapai arah tersebut. Lanjut. Bagaimana merumuskan visi dan misi satu pendidikan? Sebelum menetapkan visi dan misi satuan pendidikan, harus melakukan analisis. Jadi analisa dulu mendalam terhadap karakteristik sendiri. Jadi sekolah kita itu positifnya mana, kemampuan lebihnya apa, kemudian kekurangannya di mana. Itu kita istilahnya introspeksi ya, kita analisa bersama-sama. Hal ini penting memastikan bahwa visi dan misi yang dibuat tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi proses refleksi ini idealnya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Jadi karena saya datang kembali ke Sukanageli 1 ini Januari tahun 2020. Setelah ini Pak, tadinya saya sebagai guru di sini selama 18 tahun. Kemudian alhamdulillah diangkat kepala sekolah di Selawi hampir 3 tahun. Baru takdirullah kembali lagi ke sini. Nah, setelah saya kembali lagi ke sini, kita tinjau ulang visi dan misinya. Kemudian reorganisasi dengan komite, karena komitenya sebelumnya itu sudah lama dan sudah berumur juga gitu. Jadi langsung untuk tahap pertama itu komite kita reorganisasi. Setelah terpilih komite baru kita wujudkan visi misinya, dan setelah 3 tahun kita tinjau ulang. Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum operasional, lembaga pendidikan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mencerminkan kekhasan dan lingkungan pendidikannya. Penting juga bagi lembaga untuk mengakomodasi aspirasi dari seluruh anggota sekolah, jadi seluruh dewan guru, kemudian orang tua murid, termasuk komite. Nah, kita dengar aspirasinya, karena visi dan misi yang dibuat akan menjadi panduan bersama dalam
mencapai tujuan. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan belajar, yang pertama, keterlibatan perwakilan warga satuan pendidikan. Nah, untuk menentukan visi dan misi ini kita harus ada keterlibatan berbagai unsur. Yang pertama, kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, juga termasuk orang tua murid, juga komite kita libatkan untuk berpikir bersama-sama menentukan visi dan misi. Yang kedua, penggunaan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan. Situasi nyata Sukanagale 1, alhamdulillah muridnya cukup banyak, Pak. Alhamdulillah sekarang sejumlah 469 dibagi dalam 12 rombel. Kalau sesuai idealnya harusnya ada 16 atau 17 rombel ya Pak ya. Tapi karena mengingat dan menunggang tenaga pendidik dan juga lokalnya terbatas, maka kita bagi menjadi 14 rombel. Jadi situasi nyata seperti itu yang kita sangat prihatin juga ya, dengan jumlah murid yang banyak tapi ruangan hanya begini, kemudian luas lahan yang juga sangat sempit, tapi kita kita pandai-pandai menyiasati bagaimana tetap pembelajaran berjalan dengan lancar. Seperti kondisi alam, sosial budaya, dan sumber pendanaan, sistem dan kebijakan di daerah, kemitraan, dan informasi yang lain yang sesuai. Yang ketiga, pengalokasian waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Nah, karena jumlah murid yang banyak dengan lokal yang sedikit, maka dengan sangat terpaksa Sukanagale 1 kita bagi menjadi 2 shift, yaitu pagi dan siang, sehingga semuanya bisa menggunakan ruangan secara bergantian. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jadi Sukanagale 1 ini pembelajarannya sampai sore. Kemudian yang keempat, pemilahan informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi yang bisa didapat dengan kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terpimpin, observasi maupun menggunakan data lain seperti rapor pendidikan. Next. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ini kita langsung masuk ke visi dan misi, atau kita masuk ke visi dulu. Namun demikian Bapak dan Ibu, sebagai biar kita rileks, tidak tegang gitu ya Pak ya, supaya ada gambaran dari Bapak-bapak bahwa Sukanagale 1 ini, alhamdulillah ketika saya masih jadi guru kita ciptakan Mars SDN Sukanagale 1 yang kita terapkan supaya anak-anak bisa, tapi sebelum anak-anak semuanya bisa dan biasanya dalam lagu itu kan kita bisa tersugesti atau tersemangati dari lagu tersebut. Jadi gurunya dulu harus bisa, begitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, kita nyanyikan Mars SDN Sukanagale 1. Sudah hafal semua kan ya? Nah, itu kan sudah bertahun-tahun ya. Ya. Angin malam. Itu lagu wajib Bapak ya. Ya, Mars SDN Sukanagale 1. Ya. 1, 2, 3. Lihat jalan Indonesia seluruh siswa SDN Sukanagale 1. Kobarkan semangat memaju, tak kenal menyerah, meraih cita-cita. Marilah berlari terus maju bersatu, kita berantas kebodohan. Singkirkan kendala yang menghadang, tiba saatnya sukseskan wajib belajar. Berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif serta mandiri. Itulah yang cukup berbakti padaku, orang tua dan guruku. Nah, maka ini juga bisa visi bisa dimasukkan seperti itu di Mars ya. Tadi kan ada ya. Supaya hafal mata di kitu.
Cepet apal aja, benten. Jembatan keledainya itu ya. Saya Baik, percaya. Bapak dan Ibu, ya, kita lanjutkan. Sama si Ibu. Jadi visi dari setelah kita analisis, kita canangkan visi sebagai gambaran untuk cita-cita kita. Ya, visi SDN Sukanagara 1 bisa kita pakai, kalau kita zaman sekolah dulu kita pakai jembatan keledai ya. Kalau singkatnya itu BBM SBKM. Ya, BBM SBKM. Yang pertama, terwujudnya prestasi peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B yang pertama. Yang kedua, berprestasi. C-nya cinta tanah air. S-nya sehat. B-nya berakhlak mulia. K kreatif dan mandiri. Jadi disingkat BBC SKM K. Ulangi biar apa? Tadi terima kasih sudah dibimbing oleh Bapak bahwa kita harus hafal ya, harus hafal visi misi kita. Apa singkatannya tadi? Ya, BBC kalau kayak radio Inggris ya, BBC SBKM. BBC SBKM. Pertama, bertakwa kepada Cilaku. terus berprestasi, terus cinta tanah air, terus sehat, kreatif dan mandiri. Jadi Bapak dan Ibu sewaktu-waktu ditanya sudah apa ya? BBC SBKM. Ya, ya lanjut. Sekarang misi itu adalah langkah kita dalam mencapai apa yang sudah dicanangkan tadi. Yang pertama, membangun akhlak mulia, menanamkan disiplin. Disiplin ini dalam arti luas ya, baik dalam disiplin beribadah juga dalam disiplin kita selaku tenaga pendidiknya, pengajarnya. Kita sebagai teladan bagi anak-anak ya, mulai dari diri kita, dari mulai cara berpakaian, kemudian disiplin waktu, juga disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah. Kita biasa di setiap memulai pelajaran selalu berdoa, kemudian surat-surat pendek, kemudian di hari-hari besar nasional selalu kita peringati agar anak-anak tertanam disiplinnya, baik dalam disiplin pribadinya juga dalam disiplin beribadah. Kemudian perilaku 5S, senyum, sapa, salam, santun, sopan pada peserta didik. Jadi agar anak-anak menjiwai tentang 5S, maka dimulai dari Bapak dan Ibu gurunya. Selalu bermuka senyum dan ceria. Dan dengan muka senyum ini kita beribadah ya, juga anak-anak mau belajar itu enjoy, tidak takut kalau gurunya cemberut. Kemudian dari rumah dibawa ke sekolah sehingga anak takut, ibu kok cemberut ya gitu ya. Itu lanjut. Yang kedua, meningkatkan empati, nasionalisme dan aspirasi budaya lokal melalui kegiatan sosial dan kebangsaan. Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan nasionalisme ini anak-anak otomatis pertama harus apa, setidaknya Pancasila ya sebagai lambang, sebagai dasar negara kita. Kemudian setiap hari besar agama, hari besar nasional, walaupun tidak ada instruksi dari dinas, kami selalu melaksanakan upacara bendera yang berbeda dari biasanya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau setiap hari Senin biasa saja pelaksanaan upacaranya, mengingat situasinya muridnya tempatnya tidak cukup, jadi yang melaksanakan upacara yang bagian pagi, Bapak. Kemudian kalau hari besar nasional maka kita laksanakan sesuai tepat hari tersebut. Ini untuk mengenalkan kepada anak-anak agar anak-anak itu tahu hari besar nasionalnya, hari besar negara kita. Karena kan ada pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kemudian pembelajaran
lintas budaya, menyediakan pengalaman pembelajaran yang mengintegrasikan budaya nasional dan internasional. Ini langsung tercakup atau include dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu tentu anak-anak kita kenalkan dengan budaya-budaya daerah. Dan itu tentu tidak hanya budaya daerah Sunda saja selaku budaya asli sini, tapi juga dengan lagu-lagu daerah yang lain, kemudian atau mungkin tari-tari dari daerah lain, karena kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut yang pengembangan potensi, mengidentifikasi dan mengembangkan bakat peserta didik serta mendukung pencapaian prestasi melalui kompetisi. Alhamdulillah Bapak Sukana kali 1 istilahnya target itu paling tidak pada setiap ajang talenta itu kita targetkan 1 piala kita dapat. Tapi alhamdulillah kemarin itu juara 1, 2, 3 kita dapat. Mungkin kalau tidak salah ada 7 piala. Kemudian juara harapannya itu ada belasan juara harapan. Itu tepuk tangan dong untuk kita. Jadi alhamdulillah kemarin dalam OSN itu IPA kita juara 1, dan alhamdulillah di tingkat kabupaten kita juara harapan 1. Jadi setidaknya kan kalah hanya 3 kecamatan begitu ya Pak ya. Kemudian dongeng putra itu juara harapan 1 juga Ibu ya. Ya, itu di dongeng putra mendapat juara harapan. Itu jadi kita istilahnya kalau kita bersyukur kan Allah itu memberikan kenikmatan yang berlebih begitu. Jadi walaupun kita target hanya 1, tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah dari 1 memperoleh prestasi yang membanggakan juga. Jadi kalau misalnya ada level di desa, misalnya ada lomba, misalnya peringatan Hari Besar Nasional Agustusan atau apa, kita juga mengikuti, dan alhamdulillah Sukana kali 1 cukup berbicara. Kemudian pembelajaran berbasis HOTS literasi, menerapkan metode pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi dan membangun 6 literasi dasar. Jadi Bapak dan Ibu gurunya juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti berbagai webinar karena zamannya sekarang zaman IT, walaupun kepala sekolahnya gaptek Pak ya, tapi alhamdulillah semangatnya masih pada muda-muda. Jadi tetap mengikuti kurikulum yang sekarang. Sukana kali 1 menggunakan 2 kurikulum, masih KTSP dan kurikulum Merdeka. Kur 13 dan Merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya. Pendampingan pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan. Jadi intrakurikuler tentu kita acuannya kurikulum yang sudah dicanangkan. Kemudian ekstrakurikuler, walaupun ada dari Menteri bahwa pramuka itu tidak wajib, tapi karena Pemda Cianjur atau Dispora Cianjur menentukan bahwa pramuka itu wajib dilaksanakan, jadi alhamdulillah Sukana kali 1 tetap melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Bahkan kemarin sudah diadakan pendataan dan pemotretan KTAP. Kemarin hari Sabtu tanggal 25 sudah diikuti, alhamdulillah sudah dipotret beberapa, termasuk Bapak dan Ibu gurunya, supaya nanti KTAP punya. Dan kemarin walaupun saya tinggal menghitung hari, tapi saya mendapat juga sebagai kenang-kenangan lah Pak gitu ya. Kata Bu Haji, buat apa Bu, foto pramuka segala, biarin untuk kenang-kenangan, ikut juga saya Pak ya. Jadi selagi sehat, masa kerja masih ada, kita ikuti saja pemotretan. Lanjut Bapak dan Ibu, next. Tujuan. Nah, jadi setelah ditentukan visi maupun misi, maka kita tentukan tujuan. Tujuan untuk jangka panjang, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sesuai dengan lagu tadi ya Pak ya, berakhlak mulia, berkompeten dalam literasi dasar kreatif, mampu beradaptasi dengan lingkungan
multikultural, serta memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan melalui sesuai dengan minat dan bakatnya. Alhamdulillah Sukarnagale 1 selama ini belum pernah ada yang tidak lulus gitu Pak. Alhamdulillah lulus semua. Dan kalau kemarin-kemarin mungkin tidak 100% gitu ya, 90 berapa persen begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan minta doanya supaya lulusan Sukarnagale 1 bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik SMP negeri, swasta maupun boarding school gitu. Minta doanya mudah-mudahan bisa mendukung IPM Cianjur lebih meningkat. Kemudian tujuan jangka menengah, tercapainya prestasi dan pengembangan kemampuan kritikal atau 4C ya, critical thinking, collaboration, creativity, kemudian communication. Nah, jadi ini istilahnya berpikir positif, berkolaborasi dengan berbagai pihak, kemudian selalu kreatif dan berkomunikasi, serta literasi dasar melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk proyek profil pelajar Pancasila dan evaluasi literasi berkala. Tujuan jangka pendek, meningkatnya kualitas pendidikan melalui pengembangan karakter, nasionalisme seperti yang sudah saya sampaikan tadi, empati sosial, kebutuhan belajar individual, jadi harus memperhatikan bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kemampuan masing-masing, tidak bisa kita pukul rata. Minat dan bakat serta kemampuan teknologi siswa. Next. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi visi dan misi yang bisa disampaikan, dan sebelum masuk ke berikutnya, ada internasional lagi nih Bapak dan Ibu, mau nggak nih? Mau. Mau ya. Kata kuncinya harus pakai logika. Logika. Pakai Logika. Ya, gini. Ini hanya apa? Tidak ada istilahnya, tidak ada sama nama ya, istilahnya hanya gambaran saja, gambaran visualisasinya seperti ini. Ada dua bapak dan dua anak. Terus disuruh kepala desanya untuk pergi ke hutan berburu rusa. Dua bapak dan dua anak pergi ke hutan berburu rusa. Nanti pulangnya harus membawa rusa jantan masing-masing 1 ekor. Nah, setelah dua bapak dan dua anak tersebut pergi ke hutan, ternyata di hutan itu hanya ada 3 ekor rusa. 3 ekor rusa jantan, kan yang harus ketentuannya harus mendapatkan masing-masing seekor rusa Jantan. Jangan pulang sebelum mendapat masing-masing seekor rusa. Setelah keliling-keliling seluas hutan itu sampai capek, rusanya hanya ada 3. Bagaimana coba solusinya Bapak dan Ibu? Nah, bios tong demutan atau batur. Rusa jantan ya Bu, harus dapat Ya, rusa harus jantan. rusa jantan. Sudah keliling sehutan sampai keliling. Ada 3. Pemburu Ada 2 sebenarnya bapak dan 2 anak. 4. Setelah keliling, rusanya hanya ada 3. Tidak boleh pulang sebelum masing-masing menuntun 1. 1 ekor rusa dalam kondisi hidup. Tidak boleh dipocel-pocel itu. Ayo gimana? Bukan tadi di pertama bertemu rusa dulu 1 ekor enggak Bu? Enggak, harus pulangnya harus bareng dan masing-masing menuntun rusa. Hiji fotokopi. Baru hidup Pak. Hidup Pak. Ayo gimana? Gimana Ibu? Ayo kemukakan pendapatnya, ayo. Yo, yang mau tuh bantu buka es. Takluk? Taluk. Ya, gimana Bu Asti? Yang 1 jangan pulang. Oh, nginep di hutan bener. Jangan pulang. Ya, Tiga-tiganya dibawa sama berempat. tiga-tiganya di bawah. Ya. Kita bisa satu-satu. Kan kalimatnya harus bawa satu-satu. Iya. Kalimatnya cuman di situ ada 3
3 rusa. Gimana caranya kalau pulang harus bawa satu-satu? Sekali sewa. Gitu kan ya Bu ya. Ya. Logika itu kan logika ya Bu ya. Logikanya gimana caranya harus bawa tutun satu-satu. Gimana caranya? Iya. Nah logikanya itu berbaris saja tiga-tiganya. Kita bawa satu-satu pakai ikat. Semuanya kan itu logikanya. Jadi nuntun ngambil satu-satu. Oh, ngambil satu-satu. Ya, Orangnya itu ada logika. berapa? Orangnya ada 4, Ada 4. rusanya ada 3. Gitu ya. Disebutnya ada 2 anak 2 bapak. Kan itu kan ada, itu anak gak mungkin kalau misalnya bawa satu rusa. Karena kuncinya tadi Ya. pakai logika ya. Ya, oke logika. Ya. Yang lain? Atau sudah takluk? Takluk. Contoh ini contoh ya. Ya, gimana Bu? Contoh ini, mohon maaf ya Pak Aziz ya. Misalnya ini bapaknya Pak Aziz sama Pak Aziz Yes. sama Kiki pergi ke hutan. Ya. Terus dia pulang aja. Pulang aja. Bapaknya Pak Aziz, Pak Haji Daud, Ya. terus Pak Aziz sama Kiki berangkat ke hutan. Ibu tanya, bapaknya ada berapa? 2. 2. Anaknya? 2. Jadi 1 ewang pulang deh. Oh, jadi nggak usah bawa itunya rusaknya. Ya? Jadi Ya sudah sudah pas satu-satu. Ya enggak? Yang berstatus sebagai bapak berapa? Dua. Pak Haji Daud sama Pak Aziz kan sudah jadi bapak. Yang Oh, berstatus iya. sebagai anak berapa? 2. Dua. Kiki sama Pak Aziz. Jadi pas satu-satu pulang satu-satu. Jadi anak asuhnya anak. Ya, jadi kita menggunakan tadi pakai logika. Itu Ya. logika. Ya, begitu Bapak dan Ibu intermezzo saja. Mohon maaf kalau diambil contoh ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Satu orang. Oh, Bu Neng, mangga. Izin bertanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan visi misi yang sudah dicanangkan, kondisi jumlah murid yang sangat banyak, tapi lokalnya kurang mencukupi, tidak mencukupi. Apa upaya upaya kita agar visi misi tersebut di atas bisa tercapai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neng, pertanyaannya sangat bagus. Ya, memang betul Bapak dan Ibu Sukanagari 1 ini lokalnya sangat terbatas dengan luas lahan hanya 700 meter. Dikurangi gang yang sebelah situ hanya 600 meter. Kita juga sangat iri Bapak sebagai sesama anak Sukanagali, desa Sukanagali. Kalau Muhara dan Sukanagali juga ada 2000 meter, bahkan SMA itu beribu-ribu meter. Tapi Sukanagali 1 hanya 600 meter. Jadi mungil Bapak dan Ibu gitu ya. Dengan jumlah murid yang sebegitu banyak, maka kita siasati dengan walaupun kita tidak patah semangat. Jadi dengan dibagi shift, yang pertama kita atur waktunya supaya bisa belajar dengan baik walaupun resikonya sampai sore. Mungkin kondisi anak juga sambil ngantuk-ngantuk begitu, kalau siang kan sudah tidak mood lagi ya. Yang pertama itu bagi shift. Yang kedua kita maksimalkan dengan quality time. Jadi walaupun waktunya dipersingkat gitu, tapi kita upayakan kita melayani apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sesuai dengan target kurikulum dengan meningkatkan SDM dari Bapak dan Ibu. Jika ada pelatihan atau webinar atau Bapak dan Ibu guru selalu antusias untuk mengikutinya. Kemudian berikutnya kita menggunakan daring Bapak dan Ibu, walaupun kemarin pada saat pandemi kita guru-guru semuanya dibelikan bor kecil gitu Pak, kira-kira seluas meja ini yang dibawa-bawa sehingga mengunjungi
ke rumah-rumah Jarum gitu, jum. sehingga Jarum jum. jarum jum ya, Jarum jum. jadi anak-anak bisa belajar dengan baik dan Guru itu jum. kita lanjutkan. Kalau misalnya anak-anak belajarnya di sekolah kurang, nanti kita ini secara daring melalui HP orang tuanya yang sudah ada paguyubannya masing-masing tiap kelas. Kemudian berkolaborasi atau berkomunikasi dengan Bapak Komite agar kita bisa siasati, kita tidak bosan-bosannya kita usulan terus untuk RKB. Mulai saya datang tahun 2020 sampai sekarang itu, walaupun saya sebentar lagi mau pensiun, tidak bosan-bosannya baik ke pemerintah maupun ke swasta yang mungkin akan mengabulkan gitu kan, supaya cita-cita kita untuk menambah lokal itu bisa berhasil, walaupun nanti tercapainya setelah ganti kepala sekolah itu tidak masalah karena Sukanagri 1 tidak tergantung saya, Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah berkat kolaborasi dengan komite, walaupun belum 100%, kami sedang membangun musola karena pendidikan ibadah itu kan sangat penting. Tapi kemarin itu sudah menghabiskan dana sekitar 35 jutaan dari upaya komite, dari siswa, dari orang tua murid, juga dari donasi dari pihak lain, dari Alam Sunda, juga dari hamba Allah yang lainnya. Kemudian sudah terbangun sampai sekarang yang katanya menurut perkiraan itu sekitar habis 55-an, tapi baru habis 35 baru berdiri seperti itu. Sekarang macet, masih menunggu dana Bapak dan Ibu. Jadi mohon dukungannya. Itu yang bisa Ibu jawab, Bu Neng. Alhamdulillah, mari kita mensingsingkan lengan baju untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita canangkan dalam visi misi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kiranya itu yang bisa disampaikan dalam observasi ini. Namun sebelum ditutup, biasanya kan sekarang zamannya pantun ya Pak ya. Boleh. Kita tutup dengan pantun. Luar biasa. Nanti dijawab dengan cakap ya. Boleh. Menabrak pagar, naik skuter. Sakit. Terus membeli biskuat di warung Mang Ibat. Cakep. Mudah-mudahan kita seger tanpa dokter dan kita kuat tanpa obat. Kiranya demikian Bapak dan Ibu, Bapak pengawas, juga Bapak Komite yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.